Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online Gereja Kristen Jawa Wirobrajan. Pada Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 saat ini kita akan menggumulkan tema menerima aliran hidup dari Roh. Diambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita pujikan Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua. O Roh Kudus Ilahi. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata
pembuka. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karya-karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita mengagungkan Allah yang setia. Kristus yang menjanjikan penghibur telah dinyatakan dengan kedatangan Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka bersama-sama kita mengagungkan Allah dalam Kidung Pujian, Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia yang baru, sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Setiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Berita anugerah. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan marilah kita saling menerima, saling mengasihi dan saling mengampuni dengan hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena kita semua di dalam Roh Allah telah menjadi satu anak-anak-Nya. Dengan masih berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita di dalam pujian nyanyikanlah kidung baru 100 bait pertama dan ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahi-Mu mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta saat ini kita boleh diteguhkan melalui pewartaan firman Tuhan. Maka dengan menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari perayaan Pentakosta, kami sungguh merayakan kegenapan janji-Mu. Engkau yang telah menebus kami di atas kayu salib, Engkau juga menjadikan kami milik kepunyaan-Mu melalui materai Roh Kudus yang telah kami terima. Engkau juga bukan hanya menjadikan milik-Mu, tetapi juga berkenan memakai segenap sisa kehidupan kami sebagai utusan-utusan Tuhan. Maka kini kami sungguh bersukacita
kami yang lemah, berdosa, dan pantas dibinasakan, tetapi sekarang telah menerima anugerah keselamatan, dan kami boleh membagikan karya keselamatan-Mu, supaya banyak orang boleh mendengar dan juga mendapat bagian dalam rahmat-Mu. Maka sempurnakanlah sukacita kami dengan hadirat-Mu yang sebentar lagi kami rasakan melalui pewartaan sabda-Mu, supaya kami sadar bahwa milik Tuhan bukan hanya sekedar keselamatan dan jaminan di surga, tetapi juga kesadaran kami untuk bersaksi dan berbuah di tengah kehidupan masyarakat, termasuk di dalam keprihatinan saat ini di tengah bangsa kami bersama dunia menghadapi krisis pandemi corona. Mari Bapa, buka setiap hati kami, terangilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapilah hamba-Mu yang lemah ini, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, menghayati, dan hidup sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang digenapi janjinya dengan kedatangan penghibur di Minggu Pentakosta, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan atau pembacaan firman Tuhan hari ini, Minggu Pentakosta, diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat pertama sampai dengan 13, yang berbunyi demikian, dan kita akan menyaksikan juga di dalam tampilan video. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat Pentakosta. Inilah hari raya di mana datangnya Roh Kudus sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi murid-muridnya dan juga bagi kita semua sekarang. Dalam perayaan Pentakosta saat ini, kita menggumuli tema menerima aliran hidup dari Roh. Saya ingin mengawali dengan kesadaran zaman kita, yaitu dalam teknologi modern. Ada ciri khasnya dalam kehidupan modern, yaitu perubahan dan kecepatan. Kalau masalah perubahan kita nggak perlu teknologi. Kita sendiri makin lama mesti ngalami perubahan. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah tua. Tetapi perubahan yang diciptakan teknologi bukan sekedar perubahan alami. Perubahan teknologi adalah perubahan yang begitu cepat. Bukan evolusi perubahan yang lambat, melainkan revolusi. Perubahan yang begitu cepat. Saya masih ingat pengalaman sejak kecil dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga alami. Yaitu saat berkomunikasi harus pakai tulis surat, dikirim dalam amplop, ditempel perangko, masih tunggu beberapa hari sampai. Surat komunikasi, lalu berubah lagi adanya telepon, sampai banyak yang namanya wartel. Kita antri, kemudian berubah telepon bisa di rumah, sampai kemudian telepon bisa kita bawa kemana-mana. Bukan hanya suara, bahkan gambar, sampai video pun bisa menjadi alat komunikasi sekarang. Berubah yang begitu cepat. Uang misalnya, saya masih ingat waktu SD diajari bagaimana yang namanya nulis wesel. Tetapi sekarang saya kira sudah jarang orang yang kirim uang itu pakai wesel. Berubah lagi, bahkan bisa transfer, pakai mobil banking, bahkan banyak bentuk keuangan virtual. Itulah perubahan teknologi, perubahan yang begitu cepat. Tetapi persoalannya, kita bisa membuat teknologi, membuat perubahan yang begitu cepat. Tetapi perubahan yang begitu cepat justru membuat manusia menjadi lelah. Manusia kemudian mengalami yang namanya kelelahan jiwa. Seakan-akan hanyut dengan teknologi, dan yang namanya hanyut itu bahasa Jawanya Kelly. Kita kehilangan arahnya, kita kehilangan tujuannya. Kita hanya ikut arus dari perubahan yang begitu cepat sampai kita sendiri mengalami yang namanya kelelahan. Yaitu kita hanyut di dalam perubahan zaman. Beberapa data menyajikan ini loh gejala-gejala. Orang yang jiwanya mengalami kelelahan, dan bisa jadi itu pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertama, orang kalau lelah jiwanya, dia akan dapat tidur
Dia beristirahat, tetapi tetap menjadi lelah. Biasanya kalau sekedar capek lalu tidur bangun menjadi segar. Biasanya kalau sekedar letih dia istirahat lalu menjadi pulih. Tetapi karena yang lelah jiwanya, walaupun mau tidurnya lama sampai bermalas-malasan, dia tetap mengalami kelelahan. Bangun pun tetap tidak semangat. Karena yang lelah bukan tubuhnya, tetapi jiwanya yang terus terhanyut dengan perubahan kehidupan teknologi. 2. Kelelahan jiwa juga ditandani orang-orang yang sering melamun. Kenapa melamun? Karena adalah bentuk pelarian dari kenyataan. Dia tidak dapat menikmati kehidupannya. Lalu dia mulai melamun, membayang-bayangkan. Sayangnya karena tidak bisa menikmati dan mensyukuri hari ini, semakin melamun malah semakin menyesali masa lalu. Semakin lama melamun malah semakin khawatir akan masa depan. Jadi lamunannya bukan optimis, bukan banyak harapan, tetapi penyesalan dan juga kekhawatiran. 3. Orang kalau sudah lelah jiwanya, emosinya menjadi tidak stabil. Perasaannya begitu mudah berubah-ubah. Karena itu tadi sudah lelah, gampang berubah. Dari A berubah jadi B, berubah jadi C, begitu. Sebentar marah, berubah nangis, berubah tertawa, dan terus berubah-ubah karena memang jiwanya tidak lagi mendalam. Jiwanya begitu lelah, gampang marah, gampang bahagia, gampang juga menangis. 4. Jika jiwa sudah menjadi lelah, dia akan menutupi kesedihannya. Dia akan menutupi bahwa sejatinya karena sudah terhanyut jiwa-jiwanya sebenarnya kesepian. Dia tidak mau membuka diri. Ingin menunjukkan seakan dirinya baik, ingin menampilkan walaupun sejatinya bukan itu yang sebenarnya. Saya tidak tahu, orang itu sekarang jadi rajin mainan TikTok begitu, nari, bisa tahu saya. Ning jane seneng pora kaya ngono kuwi. Banyak orang menampilkan dirinya, ditampilkan di media sosial, tetapi itu justru menutupi bahwa mungkin dirinya tidak percaya diri, dirinya sedih, tetapi dia ingin mencari perhatian dengan menutupi kesedihannya, lelah jiwanya. 5. Dan akhirnya, kalau hidupnya sendiri sudah lelah, kalau hidupnya sendiri tidak dapat dinikmati, maka dia pun akan berpikir negatif, baik tentang dirinya sendiri. Dia akan curiga, ini jangan-jangan gak senang, ini jangan-jangan gak bahagia. Dia juga akan mencurigai ketika melihat orang lain. Pikirannya begitu negatif thinking karena hatinya sudah begitu lelah, jiwanya itu begitu letih. Justru di tengah perubahan zaman yang modern, yang memudahkan kita, tetapi kecepatannya menjadikan kita tertinggal di dalam kelelahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin punya pengalaman demikian. Saatnya kita bertanya, kenapa ya? Kalau zamannya maju, perubahannya cepat, harusnya makin mudah, harusnya makin murah, kok malah membuat manusia itu lelah? Kini kita sadar, manusia bisa mengubah dunia, tetapi akhirnya dunia juga mengubah kita. Manusia ingin mengubah dunia, tetapi hasilnya justru dunia yang malah mengendalikan kita. Itulah persoalannya, bahwa ketika kita lelah, kita sudah kehilangan kendali atas perubahan yang terjadi. Kita hanya bisa hanyut dan kemudian kelelahan. Kalau tadi adalah gejalanya, kini kita cari sumber-sumbernya. Kita menjadi lelah karena dengan banyak perubahan zaman, kita juga banyak pilihan.
Maka lihat yang pertama, begitu banyak pilihan sehingga kita dikendalikan oleh bermacam-macam keinginan kita. Banyak keinginan demi keinginan. Dan justru kalau itu keinginan bukan kebutuhan, tidak pernah tahan lama. Kalau keinginan itu mesti kenikmatannya hanya sesaat. Lalu kemudian ganti, lalu kemudian ganti. Kita lelah bukan karena kita kerja keras, kita lelah karena kita mudah bosan. Keinginan A terpenuhi, bosan. Pindah keinginan B terpenuhi, bosan. Ganti lagi keinginan C, lagi bosan. Semuanya serba membosankan. Sampai relasi-relasi keluarga pun gampang bosan. Dengan istri bosan, dengan anak bosan, dengan orang tua juga bosan. Kita lelah karena kita hanya dikendalikan berbagai keinginan. Ibarat orang berlari tetapi dalam lingkaran, tidak kemana-mana. Dapat capeknya tetapi gak pernah dapat tujuannya. Kedua, perhatikan lagi. Kelelahan jiwa karena kita begitu terjebak dengan rutinitas. Kita terlalu banyak berpikir, kita terlalu banyak bekerja. Dan akhirnya kita semakin jauh dari keluarga, kita jauh dari sesama manusia. Kita seakan-akan mengikuti irama, ritme, kecepatan teknologi, padahal tubuh itu bukan mesin. Mesin memang menghasilkan banyak. Lalu kita juga ingin melakukan banyak hal. Kalau perlu multitasking, semua pekerjaan kita lakukan. Macam-macam pekerjaan kita lakukan. Dan justru akhirnya kelelahan jiwa. Kita hanyut dengan kecepatan mesin. Tetapi mesin itu mati. Bisa diperbaiki. Tubuh kita nggak bisa. Hidup tetapi nggak ada onderdilnya. Lelah. 3. Dan pada akhirnya kelelahan jiwa juga disebabkan kita terputus dengan sesama. Betapa sering di zaman perubahan teknologi kita memandang sesama malah seakan-akan sebagai pesaing. Jadi kebahagiaan kita adalah menyingkirkan. Di zaman teknologi modern kebanggaannya itu mandiri. Semakin tidak membutuhkan orang lain, semakin bisa membereskan diri sendiri, kita semakin bangga. Lalu kita melakukan sendiri dengan alat-alat kita yang mati, tetapi terpisah dari sesama yang hidup. Lalu sepi, lalu bangga seakan-akan menjadi juara, tetapi jauh dari sesama. Itulah yang terjadi dan jiwa-jiwa zaman modern ini menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan Pentakosta. Kita diajak benar-benar menghayati tema menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Roh Kudus, Pentakosta adalah lahirnya gereja. Roh Kudus mau menunjukkan kepada kita. Gambarannya kira-kira demikian. Manusia itu kalau kuat pengennya makan. Tapi sekalipun makan ternyata gak cukup. Butuh jamu, butuh vitamin. Supaya kuat. Itu untuk tubuhnya. Sekarang kita lihat manusia. Kalau pengen baik perlu aturan. Perlu hukum. Ditata hukumnya, ditata aturannya. Tetapi tidak cukup seperti manusia tidak cukup makan. Karena pada akhirnya hukum tidak bisa membuat manusia benar. Maka manusia perlu kekuatan. Seperti manusia butuh multivitamin dan jamu. Manusia butuh kuasa Allah, Roh Kudus yang membuat kita dapat hidup benar. Inilah Pentakosta. Supaya dalam banyak kelelahan jiwa kita menghayati bahwa Tuhan bukan hanya memberkati. Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudus. Dengan rohnya kita menjadi milik Allah. Dengan rohnya Allah berdiam, berkuasa atas hidup kita.
Dengan rohnya Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan apa Pak? Mong tidak punya kekuatan super. Kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan kita dapat melakukan kehendak Allah. Dalam kelelahan jiwa, ingatlah perayaan hari ini. Tuhan memberikan Roh Kudus. Ada 3 tanda. Kita perhatikan. Pertama, saat kedatangan Roh Kudus, ada angin yang bertiup begitu kerasnya. Ini bukan hanya angin alami. Ini bukan hanya angin dari cuaca. Dengar, angin yang begitu kerasnya. Ini mau mengingatkan bahwa dulu manusia dibuat dari debu tanah. Tetapi belum hidup. Lalu Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia. Dan manusia menjadi hidup. Angin itulah angin dari Allah. Angin itulah kuasa Allah yang dihembuskan kepada murid-muridnya. Artinya berarti saat Roh Kudus dihembuskan, itu seperti nafas Allah yang dihembuskan kembali, kita menjadi Adam yang baru. Kita dilahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Roh Kudus. Kita yang harusnya mati, kini telah hidup dari kematian dosa. Kita diampuni dari segala kesalahan kita. Kita dibenarkan dari segala pelanggaran kita. Kita sungguh dengan hembusan Allah. Ingat, orang Kristen bukan hanya berbaju Kristen, tetapi dia menerima hembusan Allah, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2, apalagi tandanya? Begitu ada nyala-nyala lidah-lidah api. Gambarannya adalah api. Api ini membakar. Untuk menunjukkan ketika kuasa Allah yang dihembuskan dan melahirkan kita kembali juga membakar. Itu menguduskan dan memurnikan kehidupan kita. Rasakan. Sesuatu itu kalau dibakar mesti menjadi lunak. Apapun, baja sekalipun kalau dibakar bisa jadi lunak. Berarti ketika Roh Kudus itu berkuasa, kekerasan hati kita apapun itu menjadi lunak. Membakar itu memurnikan. Seperti emas ketika dibakar tinggi, logam-logam yang tidak perlu akhirnya hangus. Demikian juga oleh Roh Kudus kita dimurnikan. Hal-hal yang tidak perlu yang menghambat kita, yang selama ini membuat kita susah untuk taat, itu semua dibakar, dimurnikan oleh Roh Kudus. Maka saya perlu bertanya, masih ada enggak yang kita sembunyikan dari Allah? Karena roh memang tidak bisa memaksa tapi punya kuasa. Harusnya hal-hal yang masih kita sembunyikan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu semua sudah habis. Semua dimurnikan, semua dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah api yang menyala-nyala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan roh yang menyala itu sekali lagi kita punya kekuatan, kita punya kuasa. Tetapi bukan kekuatan super, bukan kuasa super. Saya mengulangi, kekuatan kita sekarang bisa taat, setia untuk melakukan kehendak Allah. Karena dengan Roh Kudus yang memurnikan dan menguduskan, kita adalah anak-anak Allah. 3. Tanda dalam Pentakosta. Juga adalah murid-murid dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Inilah juga menunjukkan seseorang yang telah menerima roh Allah, dimurnikan, dikuduskan, dihidupkan dan dilahirkan kembali, dia akan terbebas dari belenggu dan batasan diskriminasi. Tuhan sendiri bersabda, engkau akan mengabarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Artinya berarti karya kebaikan Allah, karya keselamatan Allah itu dimulai dari Yerusalem. Saya menggambarkan perubahan kehidupan orang Kristen bisa dirasakan Yerusalem itu keluarga yang terdekat dulu. Sampai ke Yudea, sekitarnya juga harus dirasakan gereja. Lucu ngaku Kristen tapi hidupnya juga tidak memberkati persekutuannya. Sampai ke Samaria, ini tetangganya, lingkungannya, masyarakat. Dan sampai ke ujung bumi. Maka dengan kuasa Roh Kudus, berbagai-bagai bahasa, orang Kristen tidak bisa lagi mendiskriminasi. Roh Allah yang datang menjadikan seluruh dunia di dalam kasih Allah. Kita enggak boleh fanatis, sopo sing slamet, sopo sing ora slamet, sopo sing kafir, endi sing ora kafir. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, bukan itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu justru sebaliknya membangun jembatan, meruntuhkan tembok, tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi batu pijakan. Tidak lagi menara Babel yang memecah belah, tetapi mempersatukan bangsa-bangsa sebagai umat Allah. Itulah karya Allah akan mempersatukan. Maka kita tidak bisa bersifat diskriminatif, membeda-bedakan, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Karena semua disapa Allah oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Allah itu melahirkan kita. Tidak memberikan lelah, menjadikan kita hidup baru, ciptaan baru. Memampukan kita melakukan kehendak Allah. Bahkan hidup kita berdampak dari keluarga, dari jemaat, dari lingkungan masyarakat bagi bangsa dan negara. Itu kuasa Roh Kudus. Maka kalau kita ingin menghayati tema hidup yang dipenuhi aliran Roh Kudus, benar sudah Kristen. Tetapi dengan kata mengalir berarti hidup itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan merasa Kristen sudah cukup. Dialiri itu dipenuhi, itu artinya tidak sekedar ember-ember dialiri lalu bisa menjadi penuh. Aliran ini seperti sungai terus menerus. Artinya setiap hari menjadi kuat, setiap hari menjadi baru, setiap hari selalu segar, setiap hari selalu dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu mengalir di dalam Roh Kudus. Terus lagi, alir itu bergerak dari atas ke bawah. Kita juga di dalam kuasa Allah bergerak ke bawah, melayani, rendah hati. Dan di sanalah kehidupan kita berdampak. Tidak lagi mengalami kelelahan jiwa. Roh Kudus terus mengalir. Roh Kudus memenuhi hidup. Tolong bedakan. Orang-orang melihat, itu sedang mabuk anggur. Nek dipenuhi anggur, ia memang berubah. Berani, neng wanine ngawur. Makanya orang tawur, orang berbuat jahat itu mabuk dulu. Karena penuh dengan anggur. Beda dengan penuh Roh Kudus. Penuh kuasa Allah. Dia tetap sadar. Tetapi dia juga memiliki kebenaran. Memiliki kekuatan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Selamat Pentakosta. Selamat berbuah. Tinggalkan kelelahan jiwa. Allah memberi kuasa. Roh Kudus mengalir. Memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita. Engkau bukan hanya memberkati, tetapi Engkau memberikan pribadi Roh Kudus yang memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Engkau memberikan kami kuasa yang terus mengalir, sehingga kami menjadi segar. Kami senantiasa baru sebagai ciptaan di dalam Kristus. Maka Bapa, kini kami tahu bahwa kuasa yang ada pada kami bukanlah kuasa untuk berbuat dosa, tetapi kuasa untuk taat, kuasa untuk setia, kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Supaya dengan demikian rancangan-Mu di dalam kehidupan kami digenapi. Maka Bapa, biarlah
Kuasa Roh Kudus yang kami rayakan sungguh-sungguh menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Kami tidak lagi membeda-bedakan, mengkafir-kafirkan, menghakimi sesama. Kami tidak lagi menjadi batu sandungan tetapi menjadi batu pijakan. Tidak mendirikan tembok pemisah melainkan jembatan. Sehingga melalui kehadiran anak-anak-Mu, segenap bangsa menikmati rahmat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu. Karena dengan demikian kami tidak hanya melihat Yesus di masa lampau, tetapi Roh Yesus sendiri juga Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersukacita. Perayaan kedatangan Roh Kudus Pentakosta adalah kegenapan rancangan keselamatan. Bahkan kini kami yang telah Engkau tebus juga sekarang menjadi utusan-utusan Kristus. Siapakah diri kami, manusia pendosa yang layak dibinasakan, tetapi kini kami juga boleh menjadi bagian dalam rancangan kemuliaan Tuhan, supaya rahmat, kasih, dan keselamatan dari Tuhan pun boleh dinyatakan atas dunia ini. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu Bapa, saat ini kami juga ingin membawa segenap pergumulan kami di hadirat-Mu dan memohonkan pertolongan-Mu. Kami berdoa dalam kehidupan dunia dan bangsa kami di tengah pandemik virus corona ini. Kepadamu ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang berdaulat atas laut, gunung, isi dan segala semesta. Angkatlah penderitaan kami ini Bapa. Jikalau kami pun harus bertahan, karuniakan kami kekuatan, supaya di masa-masa ini pun kami tidak menjadi lemah, tetapi kami tetap juga dapat berperan seturut kesaksian yang telah Tuhan utuskan. Kami mendoakan pemerintah, Tuhan karuniakan hikmat untuk memulihkan keadaan, untuk mengarahkan di dalam kebijakan-kebijakan yang baru. Kami mendoakan bagi seluruh bangsa kami untuk mau mendengar, menaati, supaya tidak mencari kepentingan sendiri dan mendatangkan kesusahan yang lebih banyak dan lebih besar, bahkan memperpanjang penularan dari wabah pandemik virus corona ini. Kami juga mendoakan segenap pejuang-pejuang di garis depan, tenaga medis dan juga para tenaga pelayan publik. Engkau lindungi dalam segenap pelayanan mereka. Engkau memelihara keluarga mereka.
Kami memohonkan belas kasih bagi segenap mereka yang saat ini terdampak corona, baik yang karena sakit sebagai ODP, PDP, pasien positif, bahkan orang tanpa gejala. Lindungi Lawat dan Jamah. Mereka sungguh menantikan belas kasih dan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Juga Engkau pelihara mereka yang terdampak sehingga kehilangan penghasilan dan kesulitan mencari pekerjaan. Bapa, jangan biarkan mereka binasa, sebab kehidupan kami adalah ditopang oleh kesetiaan-Mu, dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu berkenan untuk melindungi dan memelihara segenap mereka yang saat ini kesulitan untuk mencari penghasilan dan juga untuk bekerja. Berkati juga Bapa bagi bangsa kami, Tuhan jauhkan dari stigma, kecurigaan, kebencian yang bahkan semakin menambah rusaknya situasi dan kondisi. Kami butuh solidaritas untuk saling menerima, untuk saling mendukung. Justru dengan demikian kami dapat menghadapi bersama, beban terasa ringan dan pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Gerakanlah gereja-gereja Tuhan, karena Roh-Mu menjadikan kami bersaksi, Roh-Mu menjadikan kami berbelas kasih seperti Kristus, dan biarlah kami sungguh dapat melakukan tugas pelayanan kami di tengah masyarakat dan bangsa kami. Engkau juga terus pelihara kami melalui pelayanan-pelayanan kreatif. Sekalipun kami berada di rumah, kami tidak menjadi jenuh untuk bersekutu, berdoa. Tetapi kami lebih memiliki banyak waktu membangun mezbah keluarga untuk lebih banyak mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Maka Bapa, berkati juga segenap jemaat Tuhan yang saat ini sakit, Engkau sembuhkan. Yang saat ini Adi Yuswa, Engkau lindungi Bapa. Engkau karuniakan umur panjang dan damai sejahtera. Dan bagi mereka di dalam kelemahan kebutuhan khusus, Engkau pun juga jauhkan dari segala godaan, kecelakaan ataupun sakit penyakit. Bagi keluarga yang menunggu dan merawat mereka semua, Tuhan, kami mohon Engkau topang dalam kesabaran dan hikmat, supaya mereka juga boleh merawat dengan penuh bakti dan cinta kasih. Akhirnya Bapa, kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang berbakti bersama dengan kami. Karuniakan kami kekuatan, karuniakan kami kemampuan untuk tetap menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dalam belajar, bekerja ataupun beribadah di rumah. Karuniakan kami hikmat dan perlindungan ketika kami harus memulai kembali dalam situasi kenormalan yang baru. Tanpa menyalahkan siapapun, kami belajar untuk menghormati aturan demi kebaikan semua, demi kembali berputarnya roda kehidupan. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami, karena hanya kepadamu kami berharap dan menggantungkan segala sesuatu. Tetapi di dalam kelemahan Engkau melihat segala dosa dan ketidaksempurnaan kami berdoa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni, Bapa berkenan menguduskan, sehingga Engkau menjawab, memberi kami yang terbaik seturut dengan rancangan, kehendak dan kemuliaan-Mu. Inilah Bapa seru doa syukur, permohonan syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada saat ini berdasarkan ayat pengantar persembahan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kidung persembahan untuk menyertai persembahan kita
Diambilkan dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 6. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, persembahan pada saat ini selain persembahan minggu, kami aturkan juga untuk nanti Bapak Ibu menyediakan persembahan untuk unduh-unduh. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 6. Ku dengar berkat-Mu turun. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun, ya berkati aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah kasih-Mu, karena Bapa masih mengizinkan kami untuk menerima sabda-Mu pada kebaktian ini. Kami mohon, ya Roh Kudus, memampukan kami masing-masing untuk taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Kami pada saat ini mengumpulkan persembahan yang asalnya dari berkat-Mu Tuhan. Persembahan yang kecil ini kiranya Bapa berkenan menerimanya, menyucikan dan menguduskan sehingga berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, sehingga persembahan ini menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, sucikan hati kami, mampukan kami untuk tetap setia dan taat melakukan kehendak Bapa hingga akhir hidup kami. Kami percaya tanpa Roh Kudus kami tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, mampukan kami, bimbinglah kami. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini
hanya kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar doa Bapa kami, yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengutusan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 237, bait pertama kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan saudara dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan saudara
dengan aliran airnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.